Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani Iran dengan nomor urut 28 dan teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia dengan nomor urut 34. Kami berdua dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang materi sosiologi yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada dan kami jadikan menjadi satu video ini. Sosiologi. Penjelasan pertama adalah hakikat sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Istilah sosiologi dikemukakan oleh sosiolog berkebangsaan Prancis, yaitu Auguste Comte, melalui cours de philosophie positif. Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata Latin socius, yang artinya teman atau sesama, dan logos dari kata Yunani yang artinya cerita. Jadi, pada awalnya, sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan, bisa disebut juga masyarakat. Nah, selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Objek studi suatu ilmu dapat dipahami dari segi material maupun segi formalnya, atau sudut pandang ilmu itu sendiri. Secara material, objek studi sosiologi adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Sedangkan dari segi formalnya, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Nah, selanjutnya adalah pokok bahasan sosiologi. Pokok bahasan sosiologi dikemukakan oleh 4 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Emile Durkheim. Menurut Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan juga merasa. Fakta sosial tersebut berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu tersebut. Tokoh kedua adalah Max Weber. Menurut Max Weber, pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Tokoh ketiga ialah Wright Mills. Pokok bahasan sosiologi menurut si Wright Mills terkenal dengan sebutan hayalan sosiologis atau the sociological imagination. Hayalan sosiologi diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Menurut Mills, dengan hayalan sosiologis, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan juga hubungan antara keduanya. Nah, yang terakhir atau tokoh keempat ialah Peter L. Berger. Pokok bahasan sosiologi menurut Berger adalah pengungkapan realitas sosial. Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Nah, penjelasan tadi ialah apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pokok bahasan sosiologi. Selanjutnya, kita akan beralih ke ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan terdiri dari 4 ciri, yaitu pertama, empiris. Ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Yang kedua, teoritis. Suatu ilmu pengetahuan selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Yang ketiga, kumulatif. Disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori lama. Dan yang terakhir atau keempat ialah non-etis. Pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam.
Slide selanjutnya adalah sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Namun, selanjutnya sosiologi berkembang menjadi ilmu tersendiri. Menurut Brigitte Berger dan Peter L. Berger karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial. Slide berikutnya adalah L. Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi yang pertama, terjadinya dua revolusi, yaitu revolusi industri di Inggris dan juga revolusi Prancis. Kedua, timbulnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Ketiga, perubahan di bidang sosial dan politik. Keempat, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. Kelima, meningkatnya individualisme. Keenam, lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dan terakhir atau ketujuh, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Itu tersebut adalah 7 identifikasi ancaman dari Leyendecker. Nah, slide selanjutnya kita bisa lihat yaitu Auguste Comte. Auguste Comte, seorang filosof Prancis, melihat adanya perubahan-perubahan tersebut tidak saja bersifat positif, tetapi juga berdampak negatif. Comte melihat hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya yaitu Rules of Sociology Method. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap kelahiran sosiologi, Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Sekian penjelasan-penjelasan yang dapat saya bacakan atau yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan atau akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Siti Nurfauzia. Kedudukan sosiologi di antara ilmu-ilmu lain. Sosiologi merupakan ilmu murni sekaligus terapan. Dilihat dari objeknya, sosiologi termasuk kelompok ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia, khususnya yang menyangkut perilaku manusia. Sedangkan dari segi penerapannya, ilmu tersebut digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni dan terapan. Tujuan sosiologi adalah melakukan pencarian untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan mencari cara-cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Kegunaan sosiologi ada dua. Yang pertama, untuk pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Ada juga peranan sosiologi, yaitu yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai teknisi. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Realitas sosial, ada pengertian dan ciri-ciri masyarakat. Yaitu istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society, yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat disebut pula sistem sosial. Terbentuknya masyarakat. Untuk terbentuknya suatu masyarakat, paling sedikit harus terpenuhi 3 unsur berikut, yaitu 1.
terdapat sekumpulan orang. Yang kedua, berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Sosiologi umumnya mempelajari gejala-gejala atau fenomena masyarakat yang normal atau teratur. Akan tetapi, tidak selamanya gejala-gejala itu keadaannya normal sebagaimana yang dikehendaki masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala sosial yang tidak sesuai antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi dinamakan masalah sosial. Klasifikasi masalah sosial. Sarjono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4, yaitu yang pertama, masalah sosial dari faktor ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran. Yang kedua, masalah sosial dari faktor biologis, misalnya penyakit menular. Yang ketiga, masalah sosial dari faktor psikologis, misalnya penyakit saraf, bunuh diri, gila, dan lain-lain. Yang keempat, masalah sosial dari faktor kebudayaan, misalnya perceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik ras, dan lain-lain. Kriteria masalah sosial. Kriteria utama. Yang pertama, sumber masalah sosial. Yang kedua, penetapan masalah sosial. Yang ketiga, masalah-masalah sosial nyata dan laten. Yang keempat, perhatian masyarakat. Ada pula beberapa masalah sosial penting. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga atau keretakan. Yang keempat, masalah remaja. Yang kelima, peperangan, pelanggaran terhadap norma. Yang keenam, pelacuran. Yang ketujuh, kenakalan remaja. Yang kedelapan, masalah kelainan seksual. Dan yang kesembilan, masalah kependudukan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan-penjelasan yang dapat kami sampaikan berdua. Dan juga sumber-sumber yang kami dapatkan itu semuanya berasal dari Google. Sekian penjelasan singkat di video ini dari kami berdua. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami berdua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.